Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah modul pembinaan iman anak yang pernah saya buat, konsep kerangkanya adalah pendidikan iman anak harus dimulai sejak dia kecil. Kecilnya seberapa? Sebelum dia masuk sekolah. Salah satunya yang bisa diajarkan kepada anak dalam modul yang saya buat ketika saya bertugas di paroki sebelumnya, poinnya adalah soal anak diajarkan untuk mampu mengucapkan terima kasih atas apa yang dia terima. Ide dasarnya adalah bahwa harus disadari kita semua di sini tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dan justru karena kita hidup bersama dengan orang lain dan membutuhkan pertolongan orang lain, dan ketika orang lain memberikan bantuan kepada diri kita mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan disitulah ketika anak mengucapkan terima kasih, bagaimana dia juga melihat karya Allah yang bekerja dalam karya manusia, dalam pekerjaan manusia dengan cara yang sederhana. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ucapan terima kasih atau syukur ini, itulah yang nampak dalam suasana Injil Lukas yang baru saja kita dengar. Dan tentu kesan pertama yang kita dengar bagi Anda yang sungguh-sungguh membaca dan mendengarkan Injil ini, sontak akan mengatakan, dasar 9 orang itu yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak tahu terima kasih. Kita akan langsung bisa merasakan bagaimana 9 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak tahu terima kasih. Dan itu bisa menjadi penghakiman kita kepada 9 orang ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apakah memang kita langsung bisa mengatakan 9 orang tadi itu sungguh-sungguh tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ataukah mereka sebenarnya ingin mengucapkan syukur, terima kasih, tetapi ada faktor-faktor di mana kemudian mereka sulit untuk mengucapkan terima kasih? Maka kalau kita lihat dalam konteks
situasi yang terjadi saat itu ketika Tuhan Yesus hidup. Pertama, orang kusta adalah orang yang disingkirkan oleh masyarakat sekitar karena penyakitnya. Orang yang mengalami sakit kusta selalu dihubungkan dengan dosa yang mereka perbuat yang lalu-lalu. Disitulah kemudian orang yang sakit kusta dicap najis. Terlebih mereka yang kusta tidak boleh melakukan persembahan ketika mereka melakukan ibadat. Maka di sini kita dapat merasakan bagaimanakah situasi orang kusta yang bukan hanya sakit secara fisik, tetapi dia pun juga mengalami kesepian karena dikucilkan oleh masyarakat. Dan ketika mereka melihat dan menemui Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ada sebuah indikasi ternyata mereka meminta bukan hanya Yesus Guru, sembuhkanlah kami dari sakit kusta, tetapi tolong kasihanilah kami juga atas dosa-dosa yang kami lakukan di masa yang lampau. Begitu rasa sakit ini dilontarkan kepada Tuhan Yesus, maka tergeraklah belas kasih Tuhan Yesus kepada mereka dengan mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan di sini dalam bacaan Injil tidak dikatakan bagaimanakah mereka prosesnya sembuh, tetapi mereka memang sembuh dari penyakit kusta. Tetapi ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan ketika mereka sembuh, yaitu mereka harus bertemu dengan imam-imam Yahudi yang menyatakan bahwa mereka telah sembuh dan boleh diterima dalam masyarakat Yahudi. Nah, di sini permasalahannya adalah apakah imam-imam Yahudi itu mau menerima mereka kembali sebagai bagian dalam masyarakat mereka? Ataukah kemudian mereka menjadi was-was atau berjaga-jaga? Dari mana mereka bisa sembuh? Sakit kusta yang mereka alami tentu bukan sebuah sakit seperti orang batuk 2-3 hari begitu saja, tetapi sakit kusta merupakan sakit yang telah terjadi bertahun-tahun. Dari manakah mereka bisa sembuh? Maka tentu imam-imam di sini, imam-imam Yahudi, pasti tidak mudah menerima mereka kembali. Dari sisi imam-imam tentu ada syarat-syarat bagaimanakah orang kusta yang sembuh bisa diterima kembali dalam kehidupan masyarakat mereka. Mungkin faktor inilah yang kemudian ketika orang kusta ini telah sembuh dari Tuhan Yesus dan mereka menghadap kepada para imam dan menemukan kesulitan bahwa mereka sulit untuk diterima masyarakat, ya akhirnya mereka, ya sudahlah, kami tidak diakui dalam masyarakat, ya sudahlah. Hati mereka kemudian mutung, yang tadinya gembira karena sudah sembuh, tetapi karena mereka mengalami kesulitan untuk diterima kembali oleh pernyataan imam-imam, maka akhirnya perasaan gembira itu tertutupi dengan perasaan mutung. Belum lagi kalau kita melihat di sini ada satu orang Samaria dari ke-10 orang yang datang kepada Tuhan Yesus, bahwa orang Samaria dalam konteks masyarakat waktu itu adalah orang yang paling dimusuhi oleh orang Yahudi. Bukankah orang Samaria ini lebih sulit untuk menemui imam-imam Yahudi? Tetapi satu hal yang kemudian kita bisa lihat dari orang Samaria yang telah sembuh sakit kustanya ini adalah ketika dia dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi justru dia yang datang kembali kepada Tuhan Yesus mengucap syukur atas tindakan Tuhan Yesus menyembuhkan dirinya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Peristiwa yang serupa dalam bacaan Injil dapat kita juga temukan dalam bacaan pertama hari ini, di mana Naaman yang juga sakit diminta untuk mandi di Sungai Yordan oleh Nabi Elisa dan dia menjadi sembuh. Bahwa kemudian menjadi sembuh, disinilah kita melihat Naaman juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Dan dari dua peristiwa ini kita dapat melihat bahwa ternyata kasih Tuhan itu hidup setia dalam kehidupan manusia. Kasih Tuhan itu hidup di dalam kehidupan manusia tanpa pandang pilih. Tidak peduli kamu dari suku apa, tidak peduli kamu dari ras apa atau pangkatnya apa. Tetapi kasih Tuhan itu hidup di dalam kehidupan manusia. Maka ini kemudian kalau kita masukkan dalam pengalaman hidup kita, pengalaman Allah yang sungguh-sungguh hadir menyertai kehidupan manusia, dapat kita rasakan dalam pengalaman iman gereja. Salah satunya adalah ketika gereja menyediakan sakramen pengurapan orang sakit. Disitulah bagaimana gereja menghadirkan Allah untuk orang sakit ini, bahwa semata-mata dengan sakramen pengurapan orang sakit ini, gereja mengharapkan kesembuhan yang datang dari Allah, dan juga gereja mengharapkan keteguhan iman, kekuatan iman bagi mereka yang sakit. Karena tentu yang namanya orang sakit itu tidak enak. Segala-galanya tidak enak, selalu merasa sendiri, dan jadi orang sakit itu tidak enak karena apa? Semuanya diatur, apalagi kalau sudah harus dirawat. Nah, yang menjadi salah persepsi adalah ketika sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen persiapan kematian. Banyak umat takut untuk menerima sakramen pengurapan sakit. Pengalaman saya sendiri memang pernah bertugas di paroki desa. 8 bulan saya tidak pernah memberikan sakramen pengurapan orang sakit. 8 bulan. Karena apa? Umat desa takut. Romo kalau sudah pengurapan orang sakit, bisa jadi romonya yang datang ini berubah menjadi romo pencabut nyawa gitu ya dalam bayangan mereka. Karena apa? Biasanya yang menerima sakramen pengurapan sakit langsung meninggal. Ya, tapi saya buktikan juga bahwa orang sakit juga bisa sembuh. Nah, buktinya ada ibu yang sembuh itu. Nah, akhirnya okelah, kemudian mereka memahami sakramen pengurapan orang sakit. Ya, bukan hanya soal persiapan kematian, tetapi memang sungguh-sungguh kehidupan penyelenggaraan ilahi itu ada di tangan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan kemudian Allah senantiasa mendampingi hidup kita, maka disinilah tanggapan iman kita seperti orang Samaria tadi adalah mengucap syukur atas segala pengalaman yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan kemudian mari kita melihat lagi, kalau tadi kesan kita mencap 9 orang yang telah sakit kusta tadi dengan mengatakan, dasar kalian tidak tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari kita lihat dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah bersyukur atas pemberian Tuhan yang telah kita terima saat ini, atau jangan-jangan kita lupa untuk bersyukur. Atau kalau kita tarik dalam pengalaman hidup kita, pengalaman bersyukur ketika orang yang sembuh dari sakit bukan hanya ketika dia saat itu sakit, tetapi juga pengalaman menerima orang satu lingkungan, satu gereja yang mulai kembali untuk dalam hidup menggereja. Maka seringkali juga ada kasus atau peristiwa di mana orang yang lama tidak ke gereja karena 1-2 hal, kemudian pergi ke dalam gereja, ikut misa, ikut doa lingkungan, ikut kegiatan menggereja,
kata-kata yang sering terlontar adalah tumben. Tumben kok neng gereja. Dengaren, ya kan? Tumben kok neng gereja, tumben kok melu kegiatan lingkungan. Yang nampaknya kemudian bagi kita adalah sebuah candaan, tetapi ternyata bagi orang itu menjadi sebuah pukulan yang telak dan kemudian mutung lagi, tidak lagi ke gereja. Maka saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Allah yang menyelamatkan dalam pengalaman hidup kita bukan hanya sekedar peristiwa pribadi, tetapi juga peristiwa gereja, peristiwa iman bersama. Sehingga ucapan syukur yang kita lakukan juga merupakan sebuah pengalaman iman gereja semesta, di mana Allah yang senantiasa mendampingi hidup kita, dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita semakin dapat merasakan bagaimana Allah menyelamatkan kita lewat karya-karyanya yang agung.